Halo, selamat sore teman bumi. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan long weekendnya juga berjalan menyenangkan ya. Hari ini Bumi akan berbincang-bincang dengan Ibu Veronica Kolondam atau yang akrab disapa dengan Ibu Vera. Ibu Vera adalah founders dan CEO dari Yayasan Cinta Anak Bangsa atau biasa disebut dengan YCAP Foundation. Yayasan Cinta Anak Bangsa adalah organisasi nirlaba yang sudah terbentuk dari 20 tahun yang lalu. YCAP fokus di dalam pengembangan anak muda dan juga pengembangan ekonomi wanita lewat pemberdayaan pendidikan dan juga microfinancing. Nah, di bulan April kemarin, tepatnya pada Hari Kartini, tanggal 21 April, YCAP baru saja mengeluarkan campaign Light Up Indonesia yang memfokuskan penggalangan dana untuk donasi listrik pada keluarga prasejahtera. Nah, mulai minggu depan, insya Allah di tanggal 6 Juni, Bumi Playscape akan mendukung campaign Light Up Indonesia dengan mendonasikan seluruh penjualan dari kelas-kelas Bumi online dan juga sebagian penjualan dari activities box Bumi Playscape. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk sama Ibu Vera untuk dengar lebih lanjut tentang apakah itu YCAP Foundation dan juga kita dengar lebih lanjut tentang campaign Light Up Indonesia. Kita undang Ibu Vera ya. Halo, Hai Natasha, hai, halo Bu Vera, selamat sore. selamat sore. Pertama Nice kali to IG meet you. lagi kalau ditungguin sama anak saya si Adel, kalau nggak tadi Mama ntar nggak bisa mencet-mencet. Terima kasih untuk waktunya ya, Ibu Oh, Vera. to meet you, very happy to meet juga semua yang join di IG Live sekarang ini. Iya, kita langsung mulai aja ya Bu Vera. Boleh. Tadi kebetulan saya udah kasih sedikit background Mhm. tentang YCAP Indonesia dan juga tentang campaign Light Up-nya. Ya, Boleh nggak sedikit kita mulai dengan background of Yayasan Cinta Anak Bangsa Foundation. What does it mean to be a social enterprise and making a social impact gitu Bu? ya. Jadi social enterprise maksudnya nyari duit sendiri untuk menciptakan dampak ya kan, impact di Indonesia. Sebenarnya kayak kemandirian secara finansial kan, social entrepreneur atau kewirausahaan usaha sosial atau pendeknya dibilang enak namanya wirsos gitu. Hmm, Adalah sebenarnya tipikal dari dulunya sih kita mungkin taunya entah aktivis sosial atau pengerja sosial, sekarang ada yang jenisnya wirsos gitu. versus, ya. Resource ini memiliki cara-cara lain pendekatannya, bukan cuma sekedar donasi, tapi juga mereka berusaha, makanya usaha sosial kan, berusaha Mm-mm, mm-mm, mm-mm. untuk mensupport atau mendukung misi sosialnya. Jadi sebuah usaha yang dipakai untuk mendukung misi sosial atau usahanya sendiri adalah usaha sosial gitu. Oke, Contoh, oke. kalau kita lihat wirsos yang agak kekinian gitu ya, saya demen tuh yang namanya Kopi Tuli, itu anak-anak yang dengan disabilitas Ya, tuli, ya. founders bikin kafe-kafe ini, dan dia juga mempekerjakan mereka yang punya disabilitas, sehingga dengan meningkatnya bisnis ya kan, makin buka Ya, cabang, perlu merekrut anak-anak yang disabel gitu, difabel. oke. Artinya ada unsur pemberdayaan. Unsur pemberdayaan dan Nah, yang membuat social impact ya, juga ya, Bu ya. keywords dari social enterprise bukan cuma sekedar mau berdampak sosial pakai usaha sendiri, tapi Mhm, ada perdayaannya gitu. ada pemberdayaan. Nah, boleh diceritakan YCAP itu apa sih, Bu Vera? Mungkin ada Oh, dari followers, ada yang ya. sering dengar tapi belum tahu sebenarnya YCAP itu apa. Lalu juga apa namanya visi dan misi dari YCAP sendiri.
Iya, jadi kalau YCAP-nya sendiri ya kita memendekkan Yayasan Cinta Anak Bangsa karena lebih friendly aja ya dipendekin jadi YCAP gitu. Ini kita berdiri 21 tahun yang lalu dan misi sosialnya sebenarnya memberdayakan Hmm. mereka yang ada di bottom of the pyramid atau di apa nih base of the population yang miskin, yang anak remajanya yang putus sekolah kita Hmm. kembalikan mereka ke sistem sekolah, which is in this case rumah belajar menjadi salah Rumah satu belajar. untuk mereka yang kita dirikan tahun 2003. Sekarang kita punya sekitar 27 rumah belajar di Hmm. Indonesia, termasuk vokasi ya. Ya. Paket, kejar paket sama vokasi, belajar bahasa Inggris dan belajar komputer lah. Kira-kira paketnya kayak gitu. Lalu kita juga memberdayakan ibunya karena ke sekolah, walaupun sekolahnya gratis, tetap perlu ongkos. Jadi ibunya perlu Hmm. ya kan secara ekonomi bisa ongkosin anaknya ke sekolah. Jadi dua hal itu, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, tujuannya adalah kemandirian dari untuk ibunya ya kemandirian secara finansial tentunya kita tahu di level manapun kemandirian Ya. kemandirian itu penting banget gitu dan di level anaknya kemandirian bahwa nih bukan cuma sekolah aja loh, bukan cuma Hmm. ngajar mereka dapat pendidikan lebih tinggi tapi mereka harus bisa mendapat pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. In the case of our rumah belajar batik, kebanyakan lulusan kita membuka lapangan pekerjaan karena mereka menjadi Hmm. entrepreneur gitu. Hmm. Sambil Jadi sustainable ya Bu ya. Mereka uh, dikembangkan di iya, YCAP, lalu mereka bisa mengembangkan bisnis dan akhirnya mereka mengembangkan orang lain juga iya. dengan membuka lapangan pekerjaan. Tanya tuh bener-bener dampak yang kita ciptakan di satu anak ini ya kan Hmm. jadi riak menciptakan ripple in their Hmm. life gitu seperti saya sendiri for example kan buku anniversary kita yang 20 tahun itu Impact One, Impact Million judulnya karena hidup saya disentuh saya bisa menyentuh yang lain gitu kan kira-kira Ya. I'm impacted so I'm impacting the world gitu. Nah, how did it all started, Bu? Like mulainya dari mana sampai Ibu bisa mendirikan YCAP 21 tahun yang lalu? What inspires you? What inspires me? Saya waktu itu ibu muda, masih punya dua anak umur 2 sama 4. Kalau bumi udah ada, saya sekolahin di situ. Berpikir, what is the meaning of life? I was at my 26th birthday, jadi that's a spiritual, I think, reason Wow. to this. That thinking, hey, apakah hidup cuma segini aja? How can I actually put meaning, more meaning to my life? What does that mean actually put meaning in your Hmm. mama? Nah itu apa sih? Maksudnya kita hidup di luar diri kita sendiri dan hidup untuk sesama kan? Itu kan yang Ya, sebenarnya. ya, that's right. Ya. Nah itu terusiknya waktu pas ulang tahun umur 26. Jadi kalau ditambah-tambah tahu dong Wow, 26 tahun Ibu. Hebat sekali. waktu YCAP berdirinya itu kira-kira 15 bulan apa 18 bulan kemudian jadi saya udah 27. Jadi hence I am 48. Okay, you can do the math. No, but di umur 27 tahun bisa berpikir tanpa ada jiwa egois. Biasanya kan 27, 26 tahun tuh masih berpikirnya lebih bisnis yang apa ya, yang lebih untuk mungkin hobinya atau dirinya sendiri. But at 26 and 27 years old, you actually think about impacting others and how you can benefit for others. It's Yeah, wow. I It's think it's because of my it's amazing. at that point of time umur 2 umur 4 kan sebenarnya itu bener-bener berasa jadi mama tuh kan sibuk-sibuknya Ya, diri ke setuju. tapi saya berpikir, wow, uh, apa begini aja gitu. Karena gini, semua harus kembali. I'm sure you're in education field juga mau supaya setiap anak menemukan, ya kan, memaksimalisasi, mengoptimalisasi hidupnya dengan talenta yang diberikan yang ada padanya gitu. Based on Betul. of karakteristik dan social environment, economic social dari keluarganya tentunya. Jadi Hmm. saya berpikir memang ada sesuatu nih yang kayaknya talenta gue yang nggak kepake kalau gue di rumah aja gitu kira-kira begitulah dan I'm thinking it's interesting ya bahwa kan dan I kind of reflected on my life Ya. gitu. Ini cerita dari sejak SMP gitu kan ya kerjaan gue emang kayaknya dapat selalu tanggung jawab untuk fundraising untuk sekolah Hmm.
malam dana, untuk malam seni lah, segala macam gitu. So I'm thinking, by 26, I had 14 years of fundraising experience. Ya kan? Berarti iya kan? Bener Yeah, kan? so it's been something ya. Iya, masa sih? Itu kan pengalaman, the wealth of experience itu menjadi satu modal. Dan ternyata kan aku punya talenta gitu. Buktinya kok mau aja terus-terusan dari SMP, SMA, kuliah, kerjanya nyari duit terus gitu. So why don't I use that for good? Why don't I use that to create impact? Jadi sebenarnya kalau di bukunya I'm trying to understand, to remember, si mamanya Elon Musk kalau nggak salah ya. Dia cerita bahwa bukan Elon Musk, the Amazon guy, Bezos. Dia cerita bahwa nih anak emang dari kecil tuh suka beritilan, problem solver gitu-gitu, tapi memang very focus gitu anaknya. Terus dia bicara soal, ini di bukunya Duckworth, yang soal okay, I'll come back to me the title, soal passion gitu, soal resilience, something to do with build up, growing your child at home, how to help them grow gitu to their potential gitu. Ya, yeah. So dia cerita soal bagaimana ibunya si Bezos gitu loh melihat bahwa talenta is in a way you're born with it. Some people are actually born. At work it means nothing. Yeah, right? Yeah, that's true. Where punya talenta aja tapi nggak dikembangin. Nah, dia ngelihat dari ibunya, salah satu ceritanya bahwa dia melihat si ibunya Jeff Bezos ngelihat si Bezos gitu. Memang nih anak punya talenta tapi dia memang dia seneng menyelesaikan masalah gitu kan ya. Dan dia umur 7, umur 15 tahun aja udah kelihatan gitu. Dan pada saat mereka dia sukses banget di usia yang relatif masih muda, orang berpikir, lo kecil ngapain aja ya? Lo kecil dari kecil ya memang udah solving problem. Jadi memang poin adalah kayak saya dari kecil emang udah ngerjain satu hal gitu, dan itu menjadi passion kan, is something yang either you love what you do, something yang plus kayak nggak berasa put a lot of effort tapi you actually did it well, ya kan? Yes, that's true. Ya, itu satu sisi nih, kan two side of a coin. The other side adalah things that you hate tapi you keep on doing and you're really good at that, then you fall in love with it, and it's actually bisa. Dan saya pikir-pikir, gue rasa fundraising sih bukan talenta kayak gitu ya. Kayaknya, tapi you invested a lot of your time doing it, you're actually good at it gitu. Dan I kind of like it gitu. It comes like natural, but why? Natural because I let it grow. I work hard for it. Like dari kecil gitu. jadi sekarang jadi 14 tahun ya. Jadi by I was 26, I was already having 14 years of fundraising experience. By now pretty much my life. Jadi ada maksud Tuhan. Poinnya itu. Ada maksud Tuhan dari kenapa sih dari umur 14 tahun Bu Vera sudah terlibat di fundraising, mungkin fundraising OSIS atau fundraising acara-acara sekolah. Itu bingung karena saya juga nulis memoir, in one of my memoir, in one of a chapter actually talk about this specifically, karena kadang-kadang kita nggak bisa lari dari takdir gitu, kayak dulu kan betul, cari duit melulu gitu kan pusing. Sebel lama-lama you actually good at it gitu, dan actually you can do it gitu loh. Jadi ada menjadi passion karena diasah. Tapi kalau kita punya talenta nggak diapa-apain, ya udah gitu aja gitu, nggak ada gunanya. Tapi when you use everything, the experience of your life, your passion, your capacity, your talenta untuk menciptakan dampak, now that's powerful gitu. And you have to have grit ya Bu ya, karena pasti along the way. Grit. Angela Duckworth. Oh my God, I was gonna say that book. Ya. Jadi along the way pasti akan ada cobaan-cobaan. Pasti. And tadinya it's your passion becomes like mungkin pusing, aduh gimana gitu. But as long as you have grit and hard work, I think your passion should become something worth it lah untuk di pursue. Perseverance. Yeah. I think tanpa perseverance kita ya as good as we cannot break that barrier from good to great, ya kan? Great and greater. Jadi in doing good kayak kita juga we need to do it. We need to do good and do it well. Meaning
kita harus independent, right? Secara financial, secara business model, sustainability is the keyword also. Makanya jadi social enterprise karena Sustainability opportunity untuk becoming great, not just good gitu. Nah, Bu, boleh boleh dipamerkan sedikit nggak achievement up to date dari YCAP? Mungkin in terms of funds raised, social impact outreach-nya atau digital outreach-nya 21 tahun ini. Ya, aduh, 1 tahun kalau zaman dulu kan kita memang selalu berpikir membawa program ke sekolah-sekolah atau membawa program kepada anak-anak yang ke sekolah dan yang lain-lain. Jadi ini semuanya face to face ya. Kalau face itu mungkin sekarang datanya sekitar 3,5 jutaan, somewhere there, 5 juta sekian ada buntut-buntutnya. Dan itu face to face. We call it direct output ya, outreach lah. Tapi memang about few years ago kita mulai dengan Facebook nih, mencoba dengan menggunakan of course ranah digital, social media untuk mempengaruhi, membantu, mendidik, mengedukasi anak-anak supaya dalam campaign kita Think Before You Share itu lebih kepada digital kesantunan lah ya, digital ethics gitu, how to screen also yang benar, berita yang nggak benar, jadi jangan, lebih pinter lah, lebih smart gitu. So itu wow, kita kaget-kaget juga loh. Yang the first one we did itu cuman acara 200-300 orang yang hadir dan kita campaign-nya ke jalanan karena itu masih ada zaman hari Minggu itu yang Sudirman ditutup, apa namanya, Car Free Day. Ya. Tapi dari acara kecil di situ launching, the weeks that follow tiba-tiba ada digital impression, they call it about 3 to 5 million gitu. So we in one day. What is that? Dalam seminggu. Seminggu, so, oke, wah. Gila ya potensinya ya. Terus dan ternyata bukan kita doang yang kaget. I think Facebook juga kaget. In a sense that dia repeat order gitu. Tahun depannya sampai tahun ini masih dilanjutkan terus dalam tema-tema yang berbeda. Tapi total kita punya outreach itu bisa sampai 48 juta, 47 sekian in terms of impression sama engagement ya. Jadi daya jangkau dari digital approach of a certain positive campaign itu luar biasa. Dan saya juga agak-agak skeptical awalnya, tapi saya pikir ini power. Dan saya berpikir dari hal-hal yang kita mau lakukan, misalnya kalau ini kan lebih kepada helping young people to make the right decision, smart decisions about bersosial media. Kita juga ngelihat I think the value of technology pada saat kita bawa ke anak-anak yang belajar batik. Dimana kenapa tadi ke rumah batik itu ya? Sekolah nggak punya skill jadi punya skill, lalu bisa buka lapangan pekerjaan, itu kok the leap is actually dramatic gitu. Pertanyaannya kenapa? Karena mereka jual langsung lewat Facebook, Instagram, sehingga mereka cut the distribution chain. Kalau tukang batik itu ternyata dari pembatik mesti ngasih ke pengepul, kasih ke macam-macam sampai jual di toko kan. Yeah, jadi kira-kira harga yang diterima oleh pembatik itu cuma about 10-15% dari harga jual. So it's not attractive. Menjadi pembatik is not attractive anymore. Tapi dengan memberdayakan mereka menjadi pembatik, dan ini kebanyakan anak-anak yang nggak punya lineage dengan pembatik keluarga generation tuh nggak ada pembatik, dan memberdayakan mereka untuk menjual hasil karyanya langsung ke customer. So whatever price that they get 100%. Dengan begitu mereka bisa jadi berusaha. Dan bayangin, ada satu anak yang jualannya bisa 40-50 juta, ya ini sebelum COVID ya. 40-50 juta sebulan. That's actually hard. Dengan berjualan batik. Untuk Pekalongan loh, untuk anak umur 23 tahun waktu dia keluar dari rumah belajar batik, masih lulus dari rumah belajar batik, itu ya lumayan kaya ya, karena di situ kan UMR 1,2 juta. Dan kalau dia so this is hope. This is a real hope. To bring this to bahwa social entrepreneurship brings hope. Karena lihat the real change, transformation in this life. Jadi kalau lihat anak-anak, kita selalu bilang kemandirian itu. Jadi kalau tadi kan 3,5 juta yang sudah kita jangkau, tapi yang
murid yang benar-benar murid yang masuk ke rumah belajar kan sekitar mungkin 56.000, 56 ribuan lah ya, over years. Nah, mereka nih yang termasuk dihitung dalam murid lah, sempat belajar dan lulus gitu. Jadi ini two different metrics, tapi dalam hal pemberdayaan memang kita berdayakan yang lebih tampak gitu ya, itu ya di murid yang muridnya ya, pendidikan kita gitu yang menjadi mandiri secara ekonomi. Tapi digital juga impresif gitu karena kita bikin pre and post testing or not, mereka punya ada perubahan dari attitude. Kan kita selalu pakai knowledge, attitude sama intention kan, whether the intention in life change or not gitu. Nah, itu kan bisa simple pakai skala gitu. Kita nggak ada bedanya loh antara direct intervention yang face to face tadi dengan digital intervention, dan kita lakukan juga ke ibu-ibunya in terms of inklusi finansial, training inklusi finansial. Ternyata secara digital dan secara face to face nggak ada statistical significance of difference. Which is good. Ya. Oke. Karena digital ini juga, apakah akhirnya that's why there's this Light Up campaign, Bu? Kita langsung lead ke Light Up Indonesia ya, karena kan di Light Up Indonesia ini is basically like a very digital campaign lagi, dan dibuatnya sepertinya benar-benar ada COVID nggak lama langsung jadi. I mean the only way you can do that kind of campaign kan pasti through digitally. Digital approach ya. Iya. Memang karena dalam rangka waktu itu kan kepikirannya mau Hari Kartini kan. Iya, iya. Lalu memang kita ada kesempatan untuk bisa membantu lightening up their burden dengan light up, menyalakan lampunya gitu, karena semua anak udah sekolah di rumah, nggak mungkin nggak ada telepon minimal gitu kan. So jadi memang ini lahir launch-nya pas Hari Kartini, habis gelap terbitlah terang, dengan light up itu kan hope gitu ya, pengharapan buat anak-anak. Dan kita berdasarkan ya aturan PSBB, social distancing, yang memang tidak ada pertemuan fisik kayak kalau kita misalnya mau bagi sembako kan masih ada antar-antaran nih. Kalau ini point to point, rekening ke rekening gitu, dan ternyata disambut luar biasa oleh media dan dianggap ya ini ya nobody has done it before. Jadi memang donasi listrik. Kita belajar ya kan, kita belajar juga somewhere along the way karena this is purely digital, jadinya kita dapati kenyataan di bottom of the pyramid itu dari dulu memang kita tahu mereka yang memang masih ada akses to teknologi sama mereka yang tidak punya akses terhadap teknologi gitu. Jadi memang Light Up ini memang akhirnya akan lebih bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses teknologi. Tapi kemudian somewhere along the line kita juga belajar, yang punya akses teknologi itu kebagi dua lagi, yang literate sama yang nggak literate menggunakan teknologinya, karena kan ini kan perlu mendownload aplikasi, perlu konsen, perlu ini, perlu itu gitu. Jadi harus ngikutin gitu, agak-agak yang gaptek sih biasanya mungkin agak jadi gitu ya. Maksudnya pikir dari kitanya nggak mau ngasih, tapi dianya nggak bisa redeem. Yes. Mungkin kita bisa backtrack sedikit, Bu, untuk cerita apa yang terjadi di keluarga prasejahtera ini ketika mulai adanya COVID. Kalau saya pelajarin dari websitenya YCAP, itu kan mereka benar-benar bergantung dengan pendapatan harian. Kasarnya kayak sehari bisa makan 1 kali dengan lauk pauk aja tuh alhamdulillah gitu kan kalau keluarga prasejahtera. Jadi mereka punya penghasilan rata-rata 75% itu untuk makanan, 15% untuk listrik, dan 10% untuk hal lainnya. Nah, sekarang terjadi COVID. Most of them, misalnya contohnya keluarga prasejahtera ini papahnya adalah driver Gojek gitu. Suddenly udah nggak ada terima orderan, nggak bisa kemana-mana, stuck at home. Boro-boro deh bisa bayar listrik gitu, bayar makan, mau provide nasi dan yang lainnya aja sulit gitu. Boleh nggak Bu diceritain semenjak COVID ini sebenarnya keadaan yang sebenarnya di keluarga prasejahtera yang YCAP handle ini seperti apa sih? Jadi followers kita juga bisa dengar. Kalau kita lihat memang dari data binaan kita sendiri,
semuanya ibu-ibu, ultra mikro malahan, bukan UMKM di bawah ultranya lagi. Mereka itu pendapatannya kebanyakan turun minimal separoh, tapi kebanyakan juga tinggal 20%-nya gitu Oh dari yang, no. dan ini berat sekali kondisi, tapi memang again the word resilience menjadi kunci di sini. Gimana kita bisa membangun ketahanan mereka? Apa sih namanya ketahanan? Ya kan, ketahanan itu artinya cushion aja. The more money, the more savings you have, the more money you can save. Ya, help them to save itu menjadi memperpanjang runway-nya mereka gitu. Ya, ya. Nah, itu yang kita pikir dengan intervensi atau memberi donasi listrik ya kan kepada mereka, gives that 15% back. Tadi you said 15% pengeluaran bottom of the pyramid itu kan listrik. Jadi si listrik itu yang 100.000 kita kira-kira putuskan di nilai segitu karena rata-rata dan yang lainnya itu sama dengan kayak 10 liter beras lah ya kira-kira yang bisa yang satu keluarga bisa makan untuk ya 5-7 hari gitu. Dan saya pikir ini berarti banget buat mereka, dan kita dengan namanya lightening up dan light up, keeping the lights on in their house karena ada hubungan pendidikan dengan juga stay at home. Kalau nggak ngeliat TV juga susah ya, minimal bisa nyalain TV. Iya, gitu. Kan mereka bisa dengar berita ya. Iya. Dan saya pikir itu bisa membantu banget, dan ternyata iya sangat membantu karena kita lihat dari pendaftar ya. Bulan ini lalu awal Mei kita cuma punya kuota itu artinya sesuai donasi yang disiapkan itu sekitar 30.000 apa 20 ya 30.000, tapi mereka kan ada verifikasi gitu ya. Itu yang daftar aja dalam 2 hari pertama udah jauh di atas itu. Jadi memang kebutuhan banyak sekali, dan kita melihat bahwa ini merupakan salah satu cara untuk menolong ya kan di masa COVID ini, di mana pengeluaran pendapatan mereka bisa turun parah gitu. Dan menurut data official Ibu Sri Mulyani kan mengatakan bisa 4 juta yang balik ke dalam kemiskinan. Sementara ada data-data yang lain yang dikutip oleh media, yang dikutip oleh kementerian, bisa sampai 10, ada yang bilang 15, ada bahkan yang paling dramatis saya dengar sih 60 juta. Tapi ini mungkin bicara strata kemiskinan atau aspiring middle class yang turun kelas, something like that. Tapi intinya jutaan. Dan ini sets back, bikin kita mundur. Ya kan? Iya, betul. Dalam mengentaskan kemiskinan, tapi kita mundur dalam mengentaskan kemiskinan. Apa yang sudah dilakukan 10 tahun terakhir, for example, minimal nih kita pakai datanya Ibu Sri Mulyani ya, itu balik lagi ke 10 tahun yang lalu, di awal setiap tahun awal 2010 itu kemiskinan kita di angka 30 jutaan lebih kan, dan kita sudah turun sebenarnya ke angka 26 juta, tapi ya ini akan dengan ini kita akan mundur kembali lagi ya kan, prestasi itu karena COVID 2 bulan 3 bulan berat semuanya. Tapi memang secara relatif seluruh dunia juga begitu. Seluruh dunia mundur dari kementerian ya. Nah, Light Up Indonesia ini di-launch di tanggal 21 April ketika Hari Kartini. Tadi Ibu cerita habis gelap terbitlah terang. Apakah betul di awalnya ini Light Up Indonesia ditujukan untuk membantu ibu-ibu binaan YCAP? Atau sebenarnya dari awal sudah bisa buat publik, dan sekarang statusnya bagaimana Bu? Kalau publik apakah sudah bisa mendaftar atau harus ada binaan YCAP? Ya, jadi memang awalnya memang untuk salah satu membantu yang kita panggil targeted communities adalah ibu-ibu binaan kita, ya kan? Tapi kemudian of course kita dari awal udah tahu bahwa akan ada komposisi yang kita siapkan 40% untuk ibu-ibu UMKM, 60% masyarakat umum gitu. Tapi dengan berjalannya waktu April itu 2.197 ibu-ibu, karena kita mulai dengan ibu-ibu yang kita punya dulu sebagai penerima yang verified, penerima manfaat yang sudah terverifikasi. Lalu bulan Mei kita mulai buka untuk umum. Nah, itu yang sebenarnya komposisi ibu kita sekarang dengan umum kira-kira 20-80 sih sebenarnya, 20 ibu pelaku usaha mikro, 80%-nya pendaftar online dari masyarakat umum. Oh, jadi sekarang justru sudah lebih banyak pendaftar online dari masyarakat umum.
kita sudah membayarkan kira-kira untuk bulan April dan Mei 20.497 account, itu 6.000-nya ibu-ibu, sekitar 14.000-nya yang luar. Nah, Juni ini kita udah mulai sebenarnya dari tadi malam karena 00 tanggal 1 Juni. Sampai tanggal 5 kita coba buka, kita lihat lagi sebagaimana animonya dari masyarakat. Tapi kalau untuk sebuah gerakan sosial ya, Nat, ini I think my own personal experience juga. Dalam tempo 2 atau 3 minggu sejak kita launch Light tanggal 21 April itu, yang traffic ke websitenya lightUp.com 1 juta lebih. Wow, traffic. That's like So that's really you really out dengan digital benar-benar ke outreach 1 juta very large number of people yang visitors ya. Lalu yang daftar, ini yang daftar saya juga nggak ngerti. Daftar untuk cuman dapat mungkin apa semacam notes atau pengumuman atau apa, itu 260 ribuan yang mendaftar. Artinya yang sign in. Tapi nggak necessarily daftar untuk dapat donasi. Jadi mereka cuma untuk aja jalan-jalan gitu. Tapi yang sign in tuh 250 ribu. Untuk sebuah kegiatan sosial saya sih belum pernah ada pengalaman, terutama YCAP ya, saya nggak tahu kalau yayasan lain di Indonesia atau in the world. I'm sure there are such yang of that scale gitu. Dan buat saya, wow, ini kelihatan banget karena memang kebutuhannya besar. Ya, dan 15% kan dari donasi listrik gitu ya. Jadi kayaknya banyak orang curious, dan I think it's good anyway karena banyak orang yang care, mungkin mereka bisa donasi atau mereka juga ikut dalam aplikasi gitu. Mekanisme donasinya itu seperti apa, Bu? Can we learn about it from like dari misalnya dari pendaftaran untuk mendapatkan donasi sampai dari di YCAP-nya sendiri bagaimana untuk approve dari pendaftaran tersebut sampai nanti donasi itu disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, di kita punya website itu kan lightUp.id. You can do 2 things. Yang pertama donasi. Kalau donasi mah ada tombol donasi, donate gitu kan. Gampang mau pakai OVO kayak mau pakai any kind of payment company bisa karena ada QRIS. Very tech savvy, udah bisa online. Udah. Terus yang satunya lagi yang untuk aplikasi masyarakat. Ya, aplikasi masyarakat ada KYC step-nya di mana know your client. Ya dia harus ngirimin beberapa foto lah, kayak foto KTP-nya, foto selfie dengan KTP, foto meterannya, foto ini, foto itu sambil isi formulir. Lalu kita verifikasi awal adalah di pihak kita dengan partner kita, teknologi partner kita, si Duit itu untuk melihat, kadang-kadang soalnya ada juga ya yang nakal, misalnya meterannya 5.000 watt, tapi ikutan, padahal kan nggak boleh. Ini kan terbatas untuk 900 sampai 1.300 watt aja, yang ultra, intinya yang urban poor gitu kan ya. Kalau 5.000 watt, I think already rumah bagus gitu ya, rumah bagus. Nah ini banyak yang nakal gitu, misalnya dia 5.000, tapi kan makanya kita minta dia potret meterannya, karena kelihatan. Kalau dia ngakunya 1.300, tapi sebenarnya meterannya 5.000 tuh kelihatan gitu. Jadi jangan coba lagi, udah pasti mental. Oke. Jadi potret meteran, selfie dengan KTP, ya. Yang lain lagi lah, ada potret rumah, kita mau ngeliat juga rumahnya, dicocokin lah. Jadi itu very awal. Jadi kayak bulan lalu nih totalnya Nat, yang daftar tuh 30 ribuan, tapi yang bener-bener lolos verifikasi tuh cuman kurang kira-kira 25 ribuan, apa ada 10% yang 10% tidak lulus ya KYC-nya. Masukin itu juga rekening, nomor rekening juga dia nggak tahu masukin nomor yang mana. Jadi kita misalnya minta 11 sampai 12 digit, dia ngasih 30 digit gitu, 15 digit. Juga bingung tuh nomor dari mana yang dia masukin, tapi ya kayak gitu gugur gitu kan. Terus setelah data dapat, kita balikin kita teruskan ke PLN. Ya kan, ini dicek lagi sama PLN, bener ada nggak? Kita kan nggak tahu kalau rekening ini ada apa. Nama Tuhan. Jadi dia verifikasi lagi, itu gugur lagi kira-kira 10-15%. Jadi bulan Mei kemarin makanya kita sukses memberikan donasi kepada 18.300 rekening, di mana sebenarnya lebih, tapi ada yang nggak merespons gitu. Tahunya dia kan harus proaktif ya, harus
yang kan ada pre sama post ya. Yang prepaid kan dia harus ngeceknya ke websitenya PLN untuk dapetin tokennya gitu, atau dia harus merespon terhadap SMS yang diberikan gitu. Oke, oke. Ya, kan ya nggak bisa dikasih donasinya gitu. Bukannya nggak mau, nggak bisa. Jadi yang berhasil dapat itu 18.300 dari, bayangin 30 ribuan yang mendaftar di awal dan terverifikasi 2 kali ya. Jadi less than 60% lah ya yang bisa Ya, mendapatkan donasinya, half-nya. 60% Ya. yang lebih dari. Nah, jadi kalau sudah terverifikasi, lalu nanti akan dari PLN terverifikasi, lalu bagaimana Bu? Jadi dari PLN langsung men-cut untuk mereka tidak perlu bayar listrik atau? Jadi ini agak rumit nih. Kalau untuk yang aku jadi bingung, penasaran. Enggak, kalau untuk yang prepaid yang pakai token, yayasan cuma tinggal dikasih billing sama PLN untuk sekian ribu. Nih totalnya segini ya, Fer. Lalu Stella bayar. Beres. Kan jadi PLN akan ngasih notifikasi dong ke masing-masing yang token gitu. Itu prepaid. Kalau yang postpaid terbagi 2. Karena kan tadi bilang donasi kita maksimum 100.000 per rekening. Jadi untuk yang di bawah 100.000 lebih gampang karena kita kasih dia notifikasi, dia harus ikutin lah cara-cara, dan dia kalau nggak punya OVO ya terpaksa harus download OVO karena memang itu mitra kita ya kan untuk top up. Jadi kalau misalnya 25.000, tapi kan 100.000 ini voucher dari kita, dia harus bayar 5.000 karena memang sistemnya PLN nggak bisa sebagian, kan harus full payment. Harus semuanya full, ya, oke. Jadi kalau yang di atas 100.000 cara kerjanya begitu, kalau yang di bawah 100.000 dia tinggal harus ngeridim. Dia tetap harus langkah-langkah untuk ngeridim, which is this is all literasi ya. Jadi kita memang pelajaran ini pengalaman lah, minimal bulan lalu digital literasi juga sangat rendah. Jadi memang itu yang bikin juga, misalnya saya lupa datanya yang sebenarnya bisa menerima donasi misal 20.000 lebih atau bahkan 25.000, tapi yang berespons untuk ngeridim itu kayak apa, aplikasi nggak bisa ngeridim gitu. Jadi kita jadi donasi nggak bisa nyampe ke dia gitu. Banyak. Jadi dari 18.000 itu ada juga beberapa yang karena lack of digital literacy akhirnya tidak ngeridim donasinya gitu ya, Bu? Atau itu 18.000 yang menerima? Oh, udah, oke. Udah bersih. Tapi kan bersih. Tadi kan angkanya dari 25.000 10 ke 25.000 sama PLN lalu turun lagi. Even yang itu akhirnya yang bersih bisa benar terjadi itu 18.000 ya. Iya. Oke. Tapi jadi ada beberapa account yang kita bikin pre-approve untuk Juni aja karena ya gitu langkah-langkahnya mereka they didn't do it on time gitu. Karena kan ada kan kalau bayar listrik kan nggak boleh lewat tanggal 20. Kalau udah lewat tanggal 20 ya udah deh buat bulan depan ya gitu. Jadinya aduh banyak pembinaannya, banyak pendampingan awalan. Jadi mungkin one learning point buat kita adalah keinginan untuk membantu orang udah bagus. Ya kan, kita punya ide mutakhir untuk membantu orang itu baik gitu, tapi ternyata operationalize good itu harus niat banget, harus niat dan membantu mereka sampai bisa dapat donasi is not as simple as you think gitu. Jadi execution-nya ya, pembinaan, operational goods-nya sampai benar-benar donasinya bisa sampai dan dipakai itu. Karena itu tergantung juga dengan tingkat literasi dari si penerima donasi. Tingkat literasinya rendah, makin susah tuh donasi nyampe. Karena memang kita digital tadi kan. Jadi memang kita sadar bahwa we really need empowerment untuk mereka yang ada di bottom of the pyramid. Karena mereka benar-benar tidak berdaya karena ketidakberdayaan ini karena memang keterbatasan dari kemampuan edukasi, ya kan? Education sama literasi, comprehension, I think that's the word. Untuk menerima bantuan aja itu masih rendah gitu. Jadi memang sulit sekali untuk pemerintah. I can understand gitu. Pemerintah nyampein bantuan yang bansos kalau masih lewat yang tadinya mau digital, fully digital ya belum bisa. Karena memang kenyataan kalau di ibu-ibu kita yang punya smartphone tuh baru 25 atau 30%. Jadi ada 70% yang nggak punya akses teknologi, memang bisa dibantuin anaknya. Biasanya anaknya punya. Tapi ibu-ibu kan biasa kan baik kan mengalah. Terakhir yang punya handphone bagus tuh biasa mama gitu. Papa punya, anak punya. Tapi bisa dibantuin. Tapi itu pun literasinya masih rendah sekali ya, Bu.
Nah, ini Jadi rencananya campaign-nya sampai kapan, Bu, untuk jangka periodnya? kita sih akan jadi kita akan membayarkan rekening April, berarti kalau pasca kan di Mei, Mei bayarnya di Juni, kita sisanya ada mungkin di Juni, kita bayar sedikit di Juli untuk yang pasca. Kalau yang untuk Oke, prepaid udah kan kasih langsung ya. Mei bisa berlaku untuk Juli kan. Jadi campaign-nya ini sendiri rencananya sampai Juli atau Sampai tergantung dari sampai Juni. Juli? Oh, Sebenarnya Juni. Juni Oke. kita terakhir ngasih token untuk yang berlaku ke Juni. Oke. Token tuh dia nggak ada expiration date, jadi bisa berlaku ke depan. Tapi kalau pasca bayar kita membayarkan sampai yang rekening yang tagihan penggunaan Juni kan bayarnya Juli Ya, betul. gitu. Tapi tetap Oke, jadi untuk sekarang campaign ini akan berlaku sampai Juni dulu ya. Jadi kita semua take in pendaftar dari umum kita ambil terima semua di bulan Juni ini. Yang sisanya kalau yang belum bisa move on karena memang tergantung dari donasinya, kita siapkan untuk Juli. Jadi kan kita masih ada waktu untuk raising fund. Yeah. Are you looking to extend the Light Up Indonesia campaign maybe until I don't know longer karena dengan keadaan COVID yang sepertinya masih kurang. Di mana-mana, Bu? Ya, tergantung donasi ada mah lanjut, donasinya nggak ada ya terpaksa kan nggak bisa lanjut ya. Jadi ngeduit unfortunately even though udah diusahakan segala macam nih untuk mengumpulkan, untuk mencukupi kita lah sampai bulan Juni itu. Nah sekarang dari minggu lalu sampai minggu ke depan nih salah satu cara juga mungkin teman-teman Natasha dan dari Bumi ini bisa tahu ibu-ibu kalau yang belanja di Tokopedia itu langsung dikoneksikan dengan Light Up ini. Jadi kalau bulatan, kalau misalnya belanja 20.000, 21.000 atau mau dibulatin ke 25.000 tuh digunakan untuk Light Up bersama Tokopedia, atau memang kalau mau nyumbang sendiri lagi on top of your purchase juga boleh gitu. Jadi ada kerjasama dengan Tokopedia juga ya? Ya, udah dalam 2 minggu ini berakhir tanggal 8 Juni. Jadi shopping dong di Tokped. Habis itu Tokopedia nomor 1. Tokped top up gitu untuk Light Up. Oke. Nah, jadi Bumi sendiri juga akan mulai nih, insya Allah Bu Vera, untuk mendukung Light Up Indonesia di tanggal 6 Juni mulainya. Jadi mungkin aku cerita sedikit tentang Bumi Playscape ya, Bu. Kami ini adalah integrated children space yang fokus di non-formal education for children starting at the age of 6 months up to 12 years of age. Nah, jadi kita ini kalau bahasa awamnya kita punya playground. Tapi playground kita ini sedikit berbeda dari playground lainnya karena kita really focus on our content. Our content itu included our in-house activities, we have curated classes, and we also produce retail or activities box yang bisa dibawa main oleh anak-anak ke rumah gitu. Jadi ketika main di Bumi itu berasanya seperti sekolah tapi non formal karena we really focus on the content itself. Nah, kita baru pindah tempat di bulan Februari, Bu. 2 minggu kita pindah tempat. We actually expand from 200 meter square to 800 meter square. 2 minggu setelah pindah tempat yang baru, COVID datang. Aduh. Jadi kita tutup dari mulai Maret 16. Maret 16 kita nggak bisa ya. Akhirnya kita pindah. Jadi sekarang our offline space close dari mulai Maret 16 until we don't know yet kapan, karena bahaya banget kalau anak-anak main ke playground ya. Serem juga. Akhirnya kita fokus untuk menaikkan konten kita menjadi online konten dan fokus berjualan activities box kita dan juga kelas-kelas online. Nah, dari awal nih Bumi bingung kayak we really want to contribute to the society untuk COVID ini, kita bisa apa ya? Akhirnya kita kan bikin yang activities box itu supaya anak-anak di rumah ada aktivitasnya, mereka nggak bosan. But itu kan hanya untuk orang-orang yang can purchase the activities box, right? We want to do something untuk orang-orang, untuk keluarga prasejahtera juga. Makanya ketika saya kebetulan ngobrol sama Stella, kebetulan dulu pernah berkantor di tempat yang lama bareng sama Stella, YCAP baru saja membuat campaign yang Light Up ini, dan saya cerita ke foundersnya Bumi and they're really excited untuk bisa
bisa berkolaborasi gitu. Makanya kita akhirnya bikinkan kelas-kelas yang hopefully bisa membantu donasi untuk Light Up Indonesia. Mulai dari tanggal 6 Juni, tiap minggunya kita akan produce kelas schedules yang baru. Kelasnya untuk orang tua dan juga untuk anak. So it varies. Ada kelas financial, kelas masak, kelas musik. Jadi benar-benar kelas-kelasnya yang apa namanya varies gitu. Jadi hopefully kita bisa kontribusi sedikit untuk jangka waktu fundraisingnya kira-kira 1 bulan. Ya kita fokus di bulan Juni ini. Sebenarnya sih kita udah bikin schedule sampai Juli sih. Oke, ya. Gitu Kalau sampai kita Juli. bayaran terakhir memang listrik penggunaan Juni kan. Jadi memang kita masih ada bayarkan lagi yang pasca bayar untuk Juli di bulan Juli. Untuk Jadi Juli. month untuk accumulate lah gitu. Ya, oke. Nah, yang terakhir nih Bu Vera, boleh nggak sedikit ada pesan-pesan dari Bu Vera sebagai seorang mompreneur, a very successful one, untuk ibu-ibu yang juga mompreneur dan mungkin sekarang di saat COVID ini mereka quite down, at the same time harus manage keluarga, manage school from home, and at the same time managing business juga. You know, it would be great if we can hear your wise advice. Aduh, I think it's being an entrepreneur is already becoming a very special individual ya, karena entrepreneurship itu kan based on entrepreneurial kind of thinking sama sikap ya, dan itu entrepreneurial itu I don't know, some say you were born with it, ada yang bilang begitu, some say you actually can get better over time and become one even though you're not born with that, so I don't know which full of thought on entrepreneurship gitu. Cuman kayaknya intinya orang-orang yang bersifat entrepreneur itu kan selalu lihat peluang ya kan. Itu diajarinnya dari mana tuh? Lalu punya inovasi untuk menyelesaikan masalah, untuk terus maju, dan biasanya lebih punya ambisi, jadi lebih positif dan lebih apa ya, lebih positif lah in dealing situations. Dan jika diperhadapkan sama situasi COVID yang harus jaga anak, harus stay at home terus-terusan, and be a mom and be an entrepreneur, I know it's can take a toll on you gitu ya, in terms of ketahanan mental. Aku pikir mungkin resilience, kita banyak bicara soal ketahanan secara bisnis, gimana bisa memanjangkan runway survivability dari bisnis anggap zero income gitu ya. Tapi of all that, of course kita akan cari solusi gitu kan. Kan kalau memperpanjang runway gak nurunin cost atau gimana gitu kan, cuma ada dua hal, atau meningkatkan produktivitas gitu. Jadi aku pikir kalau untuk mam-mam ibu-ibu gitu yang ada di rumah, memang mental yang actually the most important thing gitu. Dan saya ada baca satu artikel yang menarik dari sebuah jurnal gitu, bahwa ketahanan mental ini bisa kita tingkatkan dengan katanya, there are 4 things. Nomor satu katanya eat well, everybody knows lah, katanya malah even say that vegan katanya it's better diet untuk meningkatkan that immunity, ya kan? Dan immunity katanya is good for mental health. Lalu sports, of course, everybody say move a little bit, get yourself going, it's good. Tapi yang keempat saya actually lupa. Tapi yang ketiga yang saya suka itu love more. Dan tiba-tiba nih kata love kok muncul ya? Apa sih significance-nya gitu? Dia bilang bahwa ketika kita di masa COVID ini terutama berpikir, ya kalau mumet di rumah, kita berpikir untuk orang lain, start thinking about saudara, relative yang mungkin your aunts and uncle yang hidup sendiri, just a phone call away, temenin dia, that's an act of love. So dia bilang that act of love, the wanting, the desire to share, to actually give, to help others, actually meningkatkan immunity dan memberikan kita ketahanan mental. Interesting, right? Bahwa right. to love others. I'm born and raised as Christian, jadi tesis aku kan jelas gitu. God love me, I love the world, and this is how I love the world through YCAP gitu kan. Tapi loving condition, I think this is the whole verticality and horizontal of your life, itu harus konsisten gitu. Kalau kita orang yang beribadah apapun agamanya, harus ada manifestasi, ya kan? Jadinya kayak apa sih orang beribadah itu kan?
yang berbuat baik, menjadi orang yang baik, yang seperti apa, yang membantu orang gitu. Dan ternyata the whole formula ini meningkatkan imunitas, meningkatkan ketahanan mental, dan berbuat baik membuat kita lebih mungkin lebih grateful gitu kan ya, sebagai that appreciation. So I guess there's no one bullet formula to give to help all the mompreneurs at home dealing with all this. Tapi I think there's something to do with your spirituality, which is Yes. the connection with God, and also what you do for others. And the two actually is a formula untuk sebuah ketahanan mental melalui masa COVID yang menurut aku sih bakal panjang. So take a deep breath. It's gonna be a long But langsung take a deep breath. Yes. I know. Dan think about, kan ada waktunya membangun, ada waktunya katanya it's breaking and building. So yeah, we're thinking about rebuilding any businesses. Jadi udah harus disiapkan mental, I think. Prepare for the worst, but of course hope for the best and work for the best. We will do it. We find solution. Tapi siapin kalau zero income for the next 10 months. If I have to die, I'm going to revive next year. Gitu. Yes, Jadi that's true. ketahanan mental I think is very important. Karena kita nggak haus, iya kan? Terus-terusan juga. Betul. God, Bener-bener nggak kemana-mana. oh God, that's like real ketahanan mental gitu. Dan aku pikir if you cannot, kan di hidup ini ya, Virginia Satir, you probably know a little bit about Satyrian teaching. What happens in the outside should not affect your inside. Intinya kayak gitu kan. Artinya you have the control to control your inside, the way you think, the way you feel, ya kan. Tapi you cannot control the things that outside, the things that happens di luar kita gitu kan. Jadi memang ketahanan mental itu juga kita harus bisa bedakan mana hal-hal yang bisa kita rubah, mana hal-hal yang tidak bisa kita rubah. There's a famous prayer, God give you serenity to change the things I can, and then the courage to change the things to accept the things I cannot change. Accept. I think accept is also a very important underlying word, dan courage to change the things I can, but the wisdom to know the difference. So that courage, right? Wisdom, and also the acceptance. Accept, ya. Yeah. Karena kayaknya di awal memang susah banget sih Bu to share ya, menerima gitu kan. What is this? I've worked so hard to build this and suddenly shut down. And until I don't know when gitu kan. Terus udah gitu harus di rumah menghadapi, I have 3 little children. Semuanya masih di bawah 5. Jadi so di awal acceptance itu is very hard, but then as we go through this, I started to see like, okay, there will be lights at the end of the tunnel. As long as I can be home, everyone is healthy, you know. I can at least survive, you know, dengan membuat the playbox and everything. Udahlah, terima aja dan be grateful about it. Because if you keep on mengeluh dan marah-marah, there's no end to that. There's no end. It will just make your ketahanan mental down. Yeah, no, that's very important. Everybody now talks about mental health. You know, months into quarantine, 3 months into it, everybody needs that ketahanan mental. Dan ketahanan mental cuman bisa yang kita bisa kendalikan, hal-hal yang bisa kita kendalikan tentunya. Yang terjadi, pandemi kok 2 tahun. Misalnya, oh my God, I cannot travel until 2022 gitu. Ya itu kan lo nggak bisa rubah, emang kenyataan. Iya, udah given, iya. Udah, jadi the minute I step into the house, tanggal 14 Maret, I know I will not go out until October atau Desember. Jadi otaknya udah mentalnya udah selesai. Enggak, tenang-tenang aja, nggak kepengen keluar juga gitu. Yeah. Lama-lama mau keluar jadi agak males. Lama-lama kayak I'd rather just stay at home. Jadi dan kita termasuk the lucky ones yang bisa WFH, bisa work from. Yes. Thank God for that. Yeah. Half of the population in India, half of the population in Indonesia, ya yang pasti nggak bisa work from home karena mereka itu UKM dan ultra mikro, dan they have to be. Makanya sekarang pilihannya kan either gue mati karena kelaparan atau gue mati karena COVID.
Enggak, karena COVID masih 90% chance loh bisa Yeah. survive gitu kan. Jadi kan ada tuh yang kemarin waktu kita mulai panik karena Tanah Abang rame banget, orang peduli ya tetap belanja lebaran. Dia bilang, lebaran hari ini, mati besok. Dia tuh ngomongnya simple. Kalau di kalangan low income memang fatalistik jadi kesannya ya, kesan. Tapi memang at the end of the day it's bottom line gitu. Karena bottom line mereka makan aja. Jadi memang tugas kita besar sekali karena kita mampu minimal bisa dan punya kemampuan untuk sharing. Dan ternyata giving sama dengan loving sama dengan meningkatkan immunity dan ketahanan mental juga. So why not give? Let's join Bumi Melawan Gelap bersama YCAP Foundation and Light Up Indonesia. You give to others, you do good to others by joining our classes, and hopefully you will feel better about yourself. Ketahanan mentalnya juga semoga lebih baik ya, Bu. Thank you so much, Ibu Vera, atas waktunya dan kesempatannya. It's really an honor for us untuk bisa kolaborasi bersama YCAP Foundation. Last point, ini beberapa adanya. I don't know if pertanyaannya bisa di simpen apa enggak. I'm happy to respond really kalau okay. Oh maybe if you have time you can answer to one or the two questions. Baca di sini baru rumah-rumah yang kurang sejahtera tapi tidak menerima subsidi listrik, ya itu ceritanya karena tadi ya on the verification side ada yang daftar, ada yang enggak. Tapi sebelumnya ada pertanyaan kalau nggak salah yang menanya soal listrik di desa. Iya betul, PLN udah kasih subsidi 100% untuk 450 watt dan itu udah kebanyakan di desa-desa. Jadi kayak ibu-ibu kita yang memang di luar kota besar kebanyakan udah dapat subsidi di pemerintah anyway. Lalu yang dapat subsidi dari pemerintah 900 watt ada, tapi cuma sebagian kecil dari pengguna 900 watt yang 23 juta, cuman 7 jutanya dapat subsidi karena mereka 900 watt yang bersubsidi. Ada 900 watt yang dianggap mampu, which is nggak dapat subsidi padahal sebenarnya sih masih perlu. Jadi kita ngasih 900 watt yang tanpa subsidi dengan 1.300 watt yang memang tidak ada subsidi sama sekali. Jadi itu menjadi sasaran kami. Terus ada kalau nggak salah yang nanya lagi satu tadi tentang ini ya. Bulan lalu, tergantung kalau rekeningnya pasca bayar bisa siapa tahu udah pre-approve untuk bulan ini, tapi untuk mungkin bulan ini bisa hubungin aja, kita punya customer service di lightUp.id, itu kayaknya ada nomor telepon untuk WhatsApp-an, di WhatsApp aja ke situ untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Cuman thank you again, thank you so much Mbak Vera for Bumi yang memberikan cahaya kepada bangsa, which I feel like there is light at the our own tunnel. Semua orang hopefully kan? Yes. Okay. Thank you Ibu. Okay, have a good Monday. Enjoy the rest of your day. Thank you. Bye Ibu. Bye. Thank you semuanya sudah nonton. Terima kasih. Thank you.